yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Fajar, Fadil, Aida, sama Acap. Ya. Nah, coba sebelum memulai pembelajaran alat tulisnya dibuka terlebih dahulu. Ya, sudah dibuka semua alat tulisnya? Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca. Coba buka halaman 79. Terdapat teks yang berjudul Transportasi pada Masa Lampau. Silakan dibaca terlebih dahulu. Transportasi pada Sudah selesai bacanya? Supaya lebih semangat, kita bernyanyi bersama dulu. Ya. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Sudah hafal? Yuk kita nyanyi bersama. Bisa berdiri terlebih dahulu. Masih ingat kita kemarin sudah belajar apa saja? Ya, teknologi transportasi. Kemudian apa lagi? Ya, kayak seni rupa, teknik potong, lipat, dan sambung. Kemudian apa lagi? Ya, keliling, bangun, datar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar? Dan supaya lebih semangat, kita tepuk semangat. Pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menunjukkan rasa syukur pada keberagaman karakteristik individu. Kemudian dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri saat melakukan kebersamaan. Ibu ingin bertanya, apakah kamu tahu transportasi mana yang ada terlebih dahulu? Becak atau mobil? Ya betul, becak itu lebih dahulu daripada mobil. Sekarang, apakah kamu tahu transportasi mana yang ada terlebih dahulu? Dari sepeda atau sepeda motor? Ya, lebih dahulu sepeda. Nah, sekarang balon udara atau pesawat terbang? Ya, balon udara, karena pesawat terbang itu termasuk transportasi modern. Kalian pernah liburan? Nah, saat kalian liburan, transportasi apa yang kalian gunakan? Ada yang mobil, terus bus. Ya. Coba sekarang berkelompok terlebih. Sudah berkelompok? Ibu mempunyai sebuah tayangan video. Kita lihat bersama-sama ya. Ada sebuah keluarga yang sedang berlibur. Ya, hari ini kita ada di salah satu objek wisata yang ada di Tasikmalaya, teman-teman. Kita sedang ada di Liburannya memakai perahu. Nah, mereka sedang menaiki perahu. Biasanya seperti di Malahayu itu kan ada perahu. Nah, kalian tadi sudah melihat tayangan videonya
kita sedang berlibur, menghabiskan waktu. Dia merefresh kembali pikiran supaya pikirannya tidak jenuh. Ya. Nah, berarti kalian sudah mengerti dari isi dari tayangan video yang tadi ya? Nah, coba sekarang kita baca bersama-sama teks yang berjudul Pergi ke Pulau dengan suara yang nyaring. Semuanya baca ya. Ya, 1, 2, 3. Pergi ke pulau, paman mengajak Beni pergi ke pulau. Dapat memuat 30 orang penumpang. Sudah? Nah, judulnya apa? Ya, pergi ke pulau. Ceritanya paman mengajak Beni pergi ke pulau Bunaken. Ada yang pernah ke pulau Bunaken? Perahu umum dapat ditunggangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Coba di sini siapa yang pernah menaiki perahu? Di mana menaiki perahunya? Oh, di mangrove. Mangrove ini ya berbes ya? Iya. Nah, biasanya itu memuat beberapa orang. Untuk perahunya yang menaiki Beni memuat 30 orang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Kalian ketika menaiki perahu hanya sendirian apa banyak? Iya, banyak. Perahu berisi penumpang yang beragam. Coba perhatikan. Ya, ada anak-anak, remaja, orang dewasa. Kemudian ada penduduk setempat dan orang asing. Terus ada yang memakai baju pendek, ada yang memakai baju panjang. Terus ada yang memakai seragam, semuanya berbeda-beda ya. Tadi kan kalian sudah membaca judulnya apa? Pergi ke pulau. Iya, pintar, pergi ke pulau. Sekarang menentukan isi cerita dalam bacaan. Contohnya pada paragraf pertama tadi apa? Paman mengajak Beni pergi ke pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Kira-kira isi ceritanya apa? Iya, betul. Paman mengajak Beni pergi ke pulau Bunaken dengan perahu umum. Nah, tadi kan sudah belajar menentukan isi dari paragraf. Sekarang coba tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di sini ada cerita pergi ke pulau. Ini ceritanya paragraf 1. Nanti dituliskan isi dari paragraf 1 apa? Tuliskan di kolom ini. Paham? Terus berkelompok ya. Ya, diisi. Diskusinya sudah? Coba perwakilan kelompok maju. Ya, silakan satu. Paragraf 1 isinya apa? Paman mengajak Beni pergi ke pulau Bunaken dengan perahu umum. Iya, paragraf 2 itu ceritanya. Perahu berisi penumpang yang
beragam. Ya, paragraf 3. Selama di perahu paman nampak penumpang. Ya, paragraf 4. Paman berdiskusi tentang Transportasi air dengan turis asing. Betul, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jika kalian sudah membaca teks yang berjudul apa? Ingat? Pergi ke pulau. Dia pergi ke pulau menggunakan perahu. Dia menggunakan perahu. Coba sekarang Ibu mau menanyakan mana yang merupakan alat transportasi yang ada lebih dahulu. Balon udara. Balon udara atau pesawat terbang? Balon udara. Ya, balon udara. Coba sekarang dibaca terlebih dahulu ceritanya. Pada zaman dahulu terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara. Namun masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya dengan balon udara. Sudah pernah melihat balon udara? Ya. Balon udara dibuat oleh Mondolfer pada tahun 1783. Ya. Pada masa itu balon udara bisa terbang karena diberi udara yang panas yang berasal dari hidrogen. Berasal dari apa? Yang hidrogen yang dibakar sehingga bisa terbang. Namun sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena akan memicu terjadinya kebakaran. Perkembangan teknologi dengan ditemukannya mesin membuat transportasi udara berkembang dengan adanya pesawat terbang. Berarti pesawat terbang itu bisa terbang dengan adanya mesin. Dan dengan adanya pesawat terbang bisa memuat lebih banyak orang. Karena ketika menggunakan balon udara, kapasitas yang digunakan hanya sedikit. Namun ketika menggunakan pesawat terbang, penumpangnya bisa lebih banyak. Mari kita simak video perkembangan teknologi berikut ini. Coba perhatikan semua ya. Dan pada tahun 1479 sampai 1519 ada transportasi namanya Da Vinci berbentuk perahu. Itu yang menciptakan Da Vinci. Digunakan menggunakan pedal untuk mengayun. Ya, sampai sekarang ada ya. Ya. Ya, sekarang sudah dimodifikasi. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang perkembangan teknologi. Sudah mengerti? Sudah. Coba sekarang Ibu mempunyai beberapa gambar alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, sebelah kanan ini transportasi dahulu. Sebelah kiri ini transportasi modern. Nah, nanti dipasangkan mana yang transportasi dahulu, mana yang modern. Paham? Kemudian ceritakan kembali perkembangan alat transportasi apa yang kalian paling sukai. Ya, berkelompok. Sudah diskusinya? Sekarang perwakilan kelompok maju untuk membaca
Coba yang lainnya perhatikan. Dahulu sepeda tanpa pedal. Sekarang Sekarang sepeda modern. Dahulu mobil mesin. Sekarang mobil. Dahulu kereta uap. Sekarang kereta elektrik. Dahulu pesawat terbang sederhana. Sekarang pesawat pesawat mesin. mesin. Dahulu Kapal kayu. Sekarang kapal laut dengan mesin. ya betul. Selanjutnya Perkembangan alat transportasi yang saya suka yaitu dari balon udara hingga pesawat terbang. ya betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba perhatikan kembali video yang ibu tayangkan ini. Perhatikan dengan seksama ya. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan video. Kira-kira di dalam video ada perbedaan apa saja? Wanita dan laki-laki. Ya, ada wanita, ada laki-laki. Anaknya. Ya, ada anak-anak dan orang tua. Terus apa lagi? Nah, apakah di dalam video mereka ada yang sedang berkelahi? Tidak, tidak ada. Mereka rukun. Nah, walaupun di dalam perahu ini memiliki banyak, ada yang laki-laki, ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Itu kan merupakan karakteristik individu. Iya, karakteristik individu yang berbeda-beda, tapi mereka saling rukun. Coba perhatikan. Kita dapat menggunakan alat transportasi ke tempat wisata. Di tempat wisata kita dapat menemukan keberagaman karakteristik individu. Apakah kalian tahu arti dari keberagaman karakteristik individu? Keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan yang dimiliki seseorang sehingga membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, coba perhatikan kembali contoh keberagaman individu. Ada apa saja keberagamannya? Ya, jenis kelamin, terus suku, usia, agama, terus terus ya, tinggi badan. Ini merupakan keberagaman individu. Nah, contohnya ya, Adit dengan Aini. Aini duduknya rapi. Ya. Nah, Adit dengan Aini ini memiliki perbedaan. Kira-kira perbedaannya apa? Jenis alami. Jenis kelamin. Terus ada apa lagi perbedaannya? Usia. Usia. Hobi. Terus hobi. Hobinya ini apa? Hobinya ini apa? Bermain. Terus hobinya Adit apa? Bermain bis. Iya, bermain. Apa? Berwisata boleh. Nah, antara Aini dengan Adit itu memiliki hobi yang berbeda, memiliki jenis kelamin yang berbeda, dan memiliki usia yang berbeda. Itu merupakan karakter
individu. Jadi membedakan antara Aini dengan Adi itu berbeda. Paham? Nah, kalian tadi sudah membaca teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Masih ingat? Aku bagikan supaya lebih ingat teks yang berjudul Pergi ke Pulau. Kemudian kalian coba perhatikan. Kemudian kalian menemukan keberagaman pada penumpang perahunya. Nanti keberagamannya ditulis di sini. Ada 1, 2, 3, 4 apa saja keberagamannya. Paham? Ibu bagikan ya. Ke tempat pengunjung lokal dan turis asing. Penumpang Sudah diskusinya? Sekarang perwakilan kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Keberagaman penumpang perahu ada laki-laki dan perempuan, Alia. anak-anak dan remaja dan orang tua, ada penduduk setempat, pengunjung lokal dan turis asing. Penumpang perahu juga memakai baju yang berbeda-beda, ada yang memakai celana pendek, baju pendek dan seragam. Iya betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Salah satu alat transportasi yang sering kita temui adalah mobil. Kalian sering melihat mobil? Sering, setiap hari mungkin kalian ketemu mobil ya. Nah, ya coba mari kita cari keliling salah satu bagian dari mobil. Nah, ini contohnya ada mobil pelayanan SIM keliling. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi bangun datar. Nah, ada gambar A. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Ini ada jendela mobil. Yang sebelah kanan ini gambar A sama gambar B. Gambar A ini tingginya 80 cm, lebarnya 100 cm. Ini bentuknya apa? Persegi panjang atau persegi? Ya, persegi panjang. Kalau bentuknya persegi berarti sisinya sama semua. Nah, kalau ini kan lebarnya lebih besar daripada tingginya. Nah, coba kita cari. Coba adik, kita cari berapa keliling bangun A dan bangun B. Keliling pada bangun A. Tadi bangun A tingginya berapa? 80 cm. Iya, pintar. 80 cm. Lebarnya berapa? 100 cm. Ya, lebarnya 100 cm. Karena ini saling berhadapan, berarti antara lebar atas dengan lebar bawah itu jumlahnya sama, 100 cm. Sebelah sini juga sama, 80 cm. Nah, bagaimana caranya kita mencari kelilingnya? Iya, betul. Menjumlahkan keliling dari setiap sisinya. Tadi ini berapa lebarnya? Ya, 100 cm ditambahkan 80, ditambahkan 100 cm ditambah 80 cm. Coba kita jumlahkan. 100 ditambah 80 sama dengan, ya pintar, 180. 180 ditambahkan 100, 600.
60 cm. Jadi keliling bangun A adalah 360 cm. Paham? Ibu contohkan bangun datar segi 5. Masing-masing 5 cm, 5 cm, 5. Berarti jika kita ingin mengetahui keliling segi 5 ini, caranya seperti apa? Kita dijumlahkan. Coba keliling sama dengan ini dulu 5 ditambah 5 ditambah 5. Berapa jumlahnya? 5 tambah 5 berarti keliling segi 5 ini berapa? 25 cm. Sampai sini paham? Coba jika paham, ibu berikan soal. Kerjakan di sini secara berkelompok. Ini ada sebuah gambar perahu. Coba kalian cari keliling dari atap perahu ini berapa ya? Dan ada gambar lagi segi 5. Dicari kelilingnya berapa? Sudah diskusinya? Perahu yang berbentuk segi panjang adalah 4 cm 14. cm. Ya, selanjutnya Keliling segi 5 adalah 3 cm 30. 30 cm. Iya betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bangun datar